orang-orang yang mengabdi pada negara yang kita percayai, untuk melayani dan melindungi masyarakat, untuk menegakkan hukum dan melindungi rakyatnya. Tetapi terkadang kita melihat mereka yang berkuasa terlibat dalam kejahatan paling keji, yang dapat disalahartikan oleh posisi mereka. Rasa berhak yang bisa membuat mereka merasa bisa lolos dari apapun. Kasus hari ini adalah tentang seorang wali kota di Filipina. Antek-anteknya termasuk polisi tingkat tinggi yang menculik gadis muda sambil menyiksa dan membuang temannya. Ini adalah hal yang sangat kasus yang berat, yang meresahkan karena digambarkan sebagai plot yang tampak dibuat di neraka oleh hakim yang memutuskannya. Mari kita mulai dengan kasus kita pembunuhan Aileen Sarmenta dan Alan Gomez Asing. Pada Selasa pagi, tanggal 29 Juni 1990, telah diakumulasikan secara haram. Kekayaannya selama bertahun-tahun pemerintahannya di Laguna. Moralitasnya juga dipertanyakan, karena yang tersenyum mengakui bahwa ia mempunyai banyak pacar dan simpanan. Ironisnya, ia juga sering terlihat di laporan TV di dekat patung-patung keagamaan yang menyatakan cintanya kepada perawan Mary, tetapi citra publiknya yang takut akan Tuhan tidak melakukan apapun untuk mencegahnya.
terlibat dalam kontroversi saat ini ketika dia bertemu Aileen untuk wawancara wali kota Antonio Sanchez diadili atas kejahatan pembunuhan perintah lawan politiknya. Ketika dia diduga menaruh minat pada gadis muda Aileen, Sarmenta dan Alan Gomez adalah tipikal mahasiswa yang mereka temui di Fakultas Pertanian, di mana Aileen mengambil jurusan makanan dan nutrisi untuk hewan besar, sedangkan Alan mengambil jurusan produksi daging sapi. Mereka sering terlihat bermain kartu dan bergaul dengan teman-teman sekitar kampus. Alan digambarkan sebagai pria yang lucu. Teman satu pintu Aileen menceritakan bahwa Alan hanyalah teman dekat Aileen. Mereka tidak pernah menjalin hubungan romantis. Inspektur polisi yang ditugaskan menangani kasus tersebut mengatakan bahwa mungkin saja anak buah wali kota itu pernah menjalin hubungan asmara, telah menguntit Aileen cukup lama. Hal ini kemudian selaras dengan pernyataan saksi. Saksi tersebut adalah Aurelio Centeno dan Vincentio Malaban yang merupakan ajudan wali kota Sanchez. Mereka mengaku ikut serta dalam penculikan tersebut, namun tidak dalam kesaksiannya. Kedua pria tersebut mengatakan bahwa kelompok yang bertanggung jawab atas kejahatan tersebut telah mempersiapkannya sepanjang pagi. Pada tanggal 26 Juni, 6 orang ini adalah wakil kepala Kalawan Jorge Merialdea, polisi lain PO3 Jolo AMA, pengawal wali kota saudara Luis Corcolon, dan Regioliboy Corcolon, keponakan wali kota Balwin Brionio, dan tukang kebun wali kota Pepito Kawit. Setelah menjemput anggota rombongan menggunakan mobil ambulan, saksi Centeno yang sedang mengemudi diminta untuk melanjutkan perjalanan menuju kampus sekolah di mana agenda sebenarnya. Nah, malam itu diungkapkan oleh Lewis untuk mengambil oleh-oleh untuk wali kota. Gadis itu dianggap cukup cantik untuk membuat mereka ngiler, katanya. Centeno diminta untuk berkendara perlahan di sekitaran kampus agar mereka dapat menemukannya. Dia tidak ada di universitas, jadi mereka memerintahkan Centeno untuk pergi ke tempat nongkrong yang populer, sebuah komplek yang bagus, tempat para pria keluar untuk mencari gadis itu. Sementara para pembantu wali kota menunggu di dalam ambulan selama beberapa waktu. Nah, waktu ini wakil ketua mengirim pesan lewat radio kepada atasan mereka untuk memberitahu bahwa mereka sudah berada di area tersebut. Bosnya adalah wali kota Antonio Sanchez. Sekitar jam 7 malam, keenam pria itu akhirnya melihat Aileen di dalam pen yang terparkir di samping Alan. Orang-orang itu dengan cepat mengambil pen dan memaksa kedua siswa itu duduk di kursi belakang di bawah tondongan senjata dalam beberapa menit. Baik ambulan maupun pen sedang dalam perjalanan ke peternakan wali kota. Ketika kelompok itu sampai di peternakan, para siswa yang disumpal dan diikat diserahkan kepada wali kota Sanchez. Sang wali kota sangat senang akhirnya bisa mendapatkan Aileen, tetapi bertanya tentang anak laki-laki itu. Wakil ketua kemudian menjawab bahwa dia dibawa untuk menghindari komplikasi. Aileen dibawa ke kamar dan diperkosa berulang kali oleh wali kota selama berjam-jam untuk menghabiskan waktu kelompok secara fisik. Alan disiksa pukulan keras pada diafragma, menyebabkan dia terjatuh ke dalam kotak semen, menyebabkan tenggorokan sakit. Keponakan wali kota bertanya-tanya apakah dia sudah meninggal. Sayangnya, malam hanyalah permulaan bagi para siswa. Pada jam 1 pagi, orang-orang itu menyeret Aileen keluar ruangan, sementara dia berada masih tercekik dan terikat. Dia menangis histeris dan telanjang dari pinggang ke bawah. Wali kota hanya mengenakan kemeja polo putih, keluar dari ruangan dan berterima kasih kepada anak buahnya atas hadiah mereka. Saya sudah selesai dengannya, dia milikmu. Semua saksi mengingat wali kota berkata kepada para siswa. Kembali dimasukkan ke dalam mobil pen. Siswa kembali dimasukkan ke dalam pencurian, di mana mereka berencana untuk kembali ke Kalawan dengan diikuti Centeno. Kemudian di dalam ambulan, di dalam Centeno melihat pen itu bergoyang.
Sepertinya ada keributan di dalam suara tembakan. Mengikuti pen itu berhenti dan dia melihat tukang kebun menyeret Allen yang sudah berusaha. Dia kepala anak laki-laki itu dan membuang mayatnya. Setelah itu, konvoi melanjutkan perjalanannya. Perhentian berikutnya adalah daun tebu. Louis mengumumkan bahwa akhirnya tiba giliran mereka untuk rebellion. Orang-orang itu secara brutal. Gadis malang akhirnya kawit lalu mengundang Centeno, tapi dia menolak. Aileen telah dipukuli secara brutal dan berulang kali oleh 7 pria dalam satu malam, tapi dia masih berjuang untuk hidupnya. Tepat ketika mereka akan membuang Santana, mengenang alien itu, menangis ia berlutut dan memohon untuk hidupnya. Tetapi Louis menyumbatnya, memasukkan sapu tangan ke dalam mulutnya, dan menembak wajahnya dengan bayi armalet. Kelompok itu kemudian pergi dan memerintahkan Centeno untuk menyingkirkan tubuh gadis yang dia tinggalkan di dalam. Bagian belakang pencurian dalam perjalanan kembali, Centeno dan saksi lainnya Malabanan menyaksikan dengan cemas saat Louis Boy, Merialdia, A.M. Abrion, dan Kawit menikmati pertualangan para kesatria dengan kegembiraan mereka yang memuakkan, seperti yang tertulis dalam dokumen pengadilan. Ini hanyalah awal dari aksi kriminal mereka. Saat mereka segera menemukan lebih banyak cara untuk melanggar hukum, karena wakil kepala Mediala Belize tahu bahwa dia memiliki wewenang dan akses untuk menutup. Dan keesokan paginya pada tanggal 29 Juni, beberapa jam setelah kejahatan tersebut, dia menugaskan kelompok orang yang sama untuk melakukan kejahatan. Operasi pencarian palsu, dia menugaskan mereka ke tempat mereka membuang tubuh Aileen dan yang lainnya ke lokasi Aileen. Segera setelah orang sama yang melakukan kejahatan tersebut secara palsu mengklaim telah menemukan mayat tersebut dalam operasi pencarian, mereka sendiri melakukan laporan yang mengatakan bahwa ketika Merialdia melihat tubuh telanjang gadis itu, dia bertindak seolah-olah dia bersimpati padanya dengan menggulung kemejanya untuk menutupi dadanya yang terbuka dan memasang kain karung untuk menutupi bagian pribadinya. Laporan forensik mengungkapkan bahwa tubuh Aileen memiliki cukup air mani untuk mengisi sekaleng sarden, yang menunjukkan bahwa dia diserang oleh beberapa pria. Tubuhnya kemudian dibawa ke kantor polisi kampus universitas, di mana mahasiswa lain dapat mengidentifikasinya. Setelah itu tubuhnya dan sebuah lensa dipindahkan ke balai kota, di mana Jendeno melihat seorang pria membersihkan pen kemudian menghilangkan bukti Malabanan. Saksi lainnya bersaksi bahwa kelompok tersebut melanjutkan penyelidikan palsu mereka sepanjang hari, namun berita menarik lebih banyak detektif terkenal. Kru menjadi khawatir dan perlu memberitahu wali kota Sanchez bahwa dia meyakinkan kelompoknya bahwa dia telah dapat memperbaiki masalah tersebut, kecuali sejumlah mobil baru yang ditugaskan oleh inspektur polisi. Kejahatan tersebut mengingatkan bagaimana polisi setempat tampaknya sama sekali tidak tertarik untuk menyelesaikan kejahatan tersebut. Terdapat penerapan kekuasaan yang nyata oleh wali kota. 2 hari setelah pembunuhan, Centeno menghilang. Paranoidnya menguasai dirinya. Sanchez kemudian mulai mengusir polisi dari mereka, melacak dengan menanamkan bukti palsu dan kesaksian palsu yang menyematkan orang lain pada kejahatan tersebut. Penyelidik menemukan bahwa pernyataannya salah dan mencurigakan. Kasus berubah ketika polisi menangkap Centeno pada tanggal 10 Agustus. Dia setuju untuk menjadi saksi dan kedengkian segera menyusul bukti ditemukannya di peternakan wali kota. Tetapi wali kota segera menyangkal keterlibatannya. Alibinya adalah bahwa dia berada di rumah majikannya di bagian lain provinsi pada malam kejahatan tersebut. Ada laporan bahwa wali kota Sanchez bahkan menyuap media dan pihak berwenang untuk mengambil alih. Jauh dari pembunuhan, wali kota ditangkap pada tanggal 13 Agustus, 3 hari setelah Centennial ditangkap. Persidangan kemudian akan berlarut-larut selama 16 bulan. Setiap kali dia terlihat di berita, wali kota sedang berdoa dan memastikan dia membawa gambar Ibu Mary. Yang ironisnya adalah nama depan Aileen kelompok tersebut. Diadili di pengadilan pada tanggal 12 September 1993. Wali kota Sanchez membantah semua tuduhan tersebut.
Dia membantah atas dirinya. Selama persidangan, dia bahkan tertawa atas tuduhan yang mengatakan bahwa dia tidak perlu memperkosa wanita karena mereka berbondong-bondong mendatanginya. Ia kemudian menyuruh 3 pengacaranya mengundurkan diri setelah perselisihan. Pada 11 Maret 1995, wali kota Sanchez dan anak buahnya masing-masing dijatuhi hukuman 7 masa pengasingan perpetua di mana maksimal 40 tahun penjara. Mereka diperintahkan untuk membayar 12 juta peso kepada Sarmenta dan Gomez. Keluarganya untuk memberikan ganti rugi penampilan wali kota dan media selama ini sebagai pria yang sangat alim, tenang dan bahkan terkadang tersenyum, tiba-tiba berubah dengan putusan dia terlihat mengutuk dan mengamuk. Jauh dari citra publiknya. Selain itu, dia juga dihukum karena kasus pembunuhan lain dan total menerima 9 penyembunyian hukuman abadi. Dia harus menjalani hukuman 360 tahun penjara. Ketika dia dimintai pernyataan, dia dengan keras menyangkal semua tuduhan terhadapnya dan mempertahankan ketidakbersalahannya. Dia mengatakan pembunuhan itu hanyalah dilakukan terhadapnya karena alasan politik. Cerita tersebut tidak berakhir di sana. 26 tahun kemudian, pada bulan Agustus 2019, tersiar kabar bahwa Undang-Undang Republik atau dikenal sebagai tunjangan waktu perilaku baik memungkinkan pembebasan Sanchez dan 11.000 narapidana lainnya yang memenuhi syarat berdasarkan undang-undang yang diberlakukan pada Mei 2013. Dengan reaksi balik dan kemarahan publik atas tindakan tersebut, daftar kemungkinan pembebasan pihak berwenang dengan cepat meyakinkan negara tersebut bahwa kelayakan Sanchez masih dipertanyakan. Kemudian Presiden Rodrigo Duterte secara pribadi meninjau kasus tersebut untuk mencegah pembebasan Sanchez. Dia menegaskan kembali bahwa kejahatan keji tidak termasuk dalam undang-undang dan Sanchez juga tidak menunjukkan perilaku yang baik. Bahkan di balik jeruji yang merupakan persyaratan yang memenuhi syarat untuk undang-undang baru pada tahun 2006, ia didakwa memiliki obat-obatan terlarang. Pada tahun 2010, ia ditangkap dengan sabu senilai lebih dari 1 juta peso yang ia sembunyikan di dalam patung perawan Maria. Pada tahun 2015, ia memiliki unit AC dan TV layar datar di selnya. Pada tahun 2019, Ombudsman menyita 19 properti dan aset haramnya dan mengembalikannya ke negara bagian. Investigasi Senat dilakukan, tetapi keluarga Sanchez masih bersikeras bahwa sang patriark tidak bersalah. Pada kenyataannya, Sanchez pasangan tetap tidak mau membayar keluarga korban. Dia dengan jelas menyatakan bahwa mereka tidak berniat membayar ganti rugi karena Sanchez tidak bersalah. Pada bulan September 2019, Presiden Duterte memecat Kepala Biro Permasyarakatan. Komite Senat merekomendasikan untuk pengajuan tuntutan pidana terhadap mantan Direktur Biro Permasyarakatan dan 6 orang lainnya. Pejabat lain yang terlibat dalam kontroversi seputar kemungkinan pembebasan Sanchez, keluarga korban tidak pernah mengajukan ganti rugi. Ibu Aylan mengatakan bahwa mereka tidak menginginkan uang kotor Sanchez. Yang mereka inginkan hanyalah penyesalan agar Sanchez menunjukkan kepada keluarga korban bahwa dia menyesali. 7 Maret 2021, dia ditemukan tidak sadarkan diri oleh teman satu selnya di pagi hari, dan pada jam 8.30 pagi dia dikirim ke rumah sakit penjara, tetapi dokter mengatakan dia mati saat tiba. Tidak ada tanda-tanda busuk bermain. Dia memiliki kondisi yang sudah ada sebelumnya, seperti penyakit ginjal kronis, diabetes, hipertensi, dan banyak lagi. Nah, kematiannya namun hanya membawa sedikit penghiburan bagi mereka yang terkena dampak. Mereka masih hidup dengan dampak dari tindakannya dan tidak ada penutup. Kisah Aylan dan Alan telah menjadi inspirasi untuk beberapa film adaptasi secara kriminal dan dokumenter yang menyoroti penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat terhadap mantan wali kota dan hukuman yang dijatuhkan pada anak buahnya, meyakinkan masyarakat Filipina bahwa keadilan tidak hanya sebatas pada orang kaya dan berkuasa. Politik seputar pembebasannya dan kemarahan publik serta penolakan terhadap kepala polisi pemerintah meyakinkan negaranya sendiri untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Meskipun hal ini mungkin terjadi, kekerasan dan pembunuhan semacam ini merajalela tanpa sepengetahuan publik.
Sepanjang waktu tanpa orang-orang, wali kota yang kurang ajar dan acuh tak acuh seketika melakukan kejahatan. Hal ini membuat kita bertanya-tanya, seberapa umum hal ini terjadi? Berada di kota-kota kecil di mana pihak berwenang tidak diawasi oleh Aileen. Dan alam terakhir, berapa banyak hadiah lainnya yang ada di sana. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen.